Sakit, Bu. Sakit, Bu. Ini. Aisyah. Anissa Ramadhani. Aulia Rizky. Aksa Lukman. Bunga. Dinda. Fakri. Ada Bu. Fajri. Fitri. Galfa. Dua Bu. Ihsan. Jessica. Lucy. Rasha. Maura. Melda. Miftahul Hadi. Muhammad Reza. Mutiara. Nesa. Riki. Nur Habibah. Rafli. Raisa. Rafa Hadi. Rafa Hadi. Dua. Rian. Sapna. Selfie. Serli. Fani. Tio. Yolan. Zahra. Baik, sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum hikayat kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Sebelum kita belajar memasuki teks hikayat, alangkah baiknya kita melihat video ini terlebih dahulu. Simak terlebih dahulu videonya, nanti akan ada pertanyaan yang akan ibu tanyakan ya. Dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di Simak dulu videonya, nanti ibu tanya tentang cerita dalam video tersebut. siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur menjadi dingin. Datuk Mabrur menggigil. Demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari beberapa bulan sejak bertapa. Laut di sekitar Datuk Mabrur sering memadai di mana besar, bisa deras, bisa membuat kesana kemari. Meski tidak ada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan produk di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terjadi karena keberadaan ribuan ikan produk menyaksikan ribuan ikan produk lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan produk yang paling besar tersebut sangat marah. Setelah ribuan ikan produk tersebut gagal menyerang
Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan Raja ikan todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja ikan todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saija. Raja ikan todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan ikan todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Halo teman-teman, subscribe tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial. Oke, dari video tadi cerita tersebut termasuk ke cerita apa? Hikayat itu sama dengan apa? Cerita rakyat. Cerita dari video tadi Ananda bisa menyimpulkan video itu berisi kisah tentang apa? Pulau apa? Saijan itu nama pulaunya? Pulau Halimun. Siapa saja tokoh yang dibahas di dalam video? Dan Datuk Mabrur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teks hikayat. Yang pertama pengertian. Ada yang tahu pengertian dari teks hikayat? Ada? Ada yang tahu? Bisa tolong dijelaskan, Selfie? Teks hikayat adalah cerita, rekaan atau kisah yang berasal dari masa lampau. Seringkali bersifat fiktif dan mengandung unsur keajaiban. Jadi tadi unsur dari teks hikayat apa? Keajaiban. Jika dia ajaib berarti nyata atau tidak? Berarti termasuk teks fiktif. Oke. Bu. Ini akan saya. Tolong katakan layar. Lanjutkan. Lanjut. Jadi teks hikayat itu adalah karya sastra yang berasal dari Melayu, berbentuk prosa yang biasanya mengisahkan dongeng, cerita rakyat dengan unsur kemustahilan dan keajaiban. Apa itu mustahil? Hikayat itu seringkali mengisahkan tentang kehidupan bangsawan, ya. Hikayat banyak mengisahkan tentang kerajaan, ya. Ya. Banyak mengandung tokoh-tokoh yang sakti, iya? Ada di kehidupan nyata tokoh yang sakti? Ada apa? Nah, jadi teks hikayat itu adalah cerita rekaan atau cerita rakyat yang berasal dari masa lampau, yang seringkali bersifat fiktif dan mengandung unsur keajaiban. Sudah paham tentang pengertian teks hikayat? Sudah, Bu. Selanjutnya kita belajar tentang
kedua, pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya, jadi setelah kita membaca teks hikayat atau menonton teks hikayat, nanti kita akan tergerakkan hati kita untuk terus belajar. Selanjutnya yang ketiga, melestarikan budaya. teks hikayat itu berasal dari berbagai macam daerah. Jadi banyak budaya yang dibawa oleh teks hikayat. Dari cerita-cerita rakyat yang beredar secara turun-temurun, maka akan ada budaya yang terus-menerus dilestarikan. Paham tentang fungsinya? Paham. Selanjutnya ada karakteristik hikayat. Karakteristik sama dengan apa? Ciri-ciri. Yang pertama apa? Kemudian dalam cerita. Kemustahilan dalam cerita. Berarti cerita rakyat ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Yang kedua, kesaktian tokoh. Nah, di dalam cerita rakyat banyak tokoh-tokoh yang sakti yang tidak mungkin ada pada kehidupan kita. Lalu ada yang ketiga apa? Anonim. Nah, siapa yang tahu apa itu anonim? Silakan yang di belakang. Nah, anonim berarti penulis dan pengarangnya tidak diketahui atau tidak jelas. Lalu ada yang keempat, istana sentris. Apa itu istana sentris? Nah, benar. Istana sentris itu di dalamnya terdapat cerita yang mengandung tentang kekuasaan dalam kerajaan. Lalu ada alur berbingkai. Ada yang tahu apa itu alur berbingkai? Silahkan, Anissa. Nah, benar. Jadi alur berbingkai itu adalah teknis dalam pengembangan alur cerita. Biasanya cerita rakyat itu fokus dalam satu cerita, namun di dalamnya disisipkan cerita lain, namun masih terkait dengan cerita tersebut. Sudah mengerti tentang ciri-cirinya? Nah, sekarang ada nilai-nilai dalam hikayat. Apa nilai yang pertama? Nilai religi. Nilai religi. Berarti nilai religi itu terkait dengan apa? Keagamaan. Nilai keagamaan. Berarti nanti kita diajak untuk tetap mendekatkan diri kepada siapa? Lanjut yang kedua ada nilai moral. Kalau membahas tentang moral berarti kita membahas tentang apa? Sikap. Berarti bagaimana kepribadian kita, keberanian kita setelah membaca teks hikayat. Lalu yang ketiga ada apa? Nilai sosial. Kalau sosial berarti yang dibahas apa? Masyarakat. Bagaimana cara kita sebagai individu bergaul dengan masyarakat. Kemudian ada nilai budaya. Seperti tadi yang telah dijelaskan, kalau budaya dalam teks hikayat itu ada beraneka. Jadi kita harus melestarikan nilai budaya yang ada di dalamnya. Lalu ada nilai Estetika. apa itu nilai estetika? Keindahan. Dari cerita-cerita rakyat kita bisa mendapatkan sebuah keindahan dari daerah lain yang tentunya kita tidak datang ke daerah tersebut, namun kita bisa merasakan keindahannya. Yang terakhir apa? Edukasi. Apa itu edukasi? Pelajaran. Apa lagi? Pendidikan. Dari nilai edukasi kita dapat pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham dengan nilai-nilai dalam hikayat? Paham. Bintang sih. Nah, selanjutnya apa? Perbedaan hikayat dengan, ada yang tahu perbedaannya? Tahu. Siapa yang bisa membacakan perbedaan yang pertama? Ini. Sabna, silakan dibaca perbedaan yang pertama. Tema hikayat mustahil. Tema hikayat mustahil. Nah, benar? Ya. Yang kedua, silakan Fajri.
Latar hikayat internal sentris. Latar rakyat sentris. Jadi latar hikayat itu adalah istana sentris tentang kerajaan. Sedangkan latar dari cerpen membahas tentang masyarakat atau rakyat sentris. Kemudian silakan versi yang terakhir. Rafi. Nilai dalam hikayat merupakan nilai yang berkembang pada zamannya. Nilai dalam hikayat merupakan nilai yang berkembang berupa yang dalam. Jadi nilai dalam hikayat mengungkapkan nilai yang berkembang pada zamannya. Kalau dalam cerpen nilai itu diungkapkan nilai yang berkembang hingga sekarang. Itu cerpen maksudnya ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan, ada yang tahu apa itu nilai-nilai dalam hikayat? Tahu. Silakan Rafa, Raisha. Nilai dalam hikayat adalah pesan pembelajaran yang pendidikan yang didapat pada teks. Nah, benar. Jadi, nilai dalam hikayat itu adalah pesan atau pembelajaran yang ada di dalam teks. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ada berapa? Ada 6. Bagus. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas. Silakan Ananda Ibu semuanya buka buku halaman 55 sampai 56. Apa di sana? Selanjutnya halaman 56 apa? Apakah kisah yang ada di sini sama dengan kisah tadi? Sama. Sekarang apakah Ananda pernah mendengar istilah adik Simba? Pernah. Apa itu adik Simba? Adik Simba. Sudah paham tentang adik Simba? Sekarang Ananda Ibu bagi berkelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang teman sebangku. Jadi sekarang Ananda buat latihan tentang adik Simba. Apa peristiwa tersebut? Di mana kejadiannya? Kapan terjadi? Siapa saja tokoh yang terlibat dan bagaimana karakternya? Mengapa permasalahan di situ terjadi dan bagaimana penyelesaian konflik itu terjadi? Bisa? Jika bingung, baca kembali ceritanya di halaman 56 untuk menjawab pertanyaan adik Simba. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Silakan Anda bekerja berkelompok. Adik Simba. Satu kertas dalam kelompok. Kelompok juga, Bu. Nah. Satu dan 2. Kelas lain 1 per orang. Masih lama. Ya, cuma sebangku saja. Masih lama, Bu. Ya. Berapa? Bisa, Pak? Hah? Nih ya. Skor dua. Skor dua. Ikut ya. Pindah juga tentang sambung seperti pindah sampai saudara cara nih sampai loh sampai sudah konyol sampai Tolong lah Ibu video, Pak. sampai lagi ya. Dan untuk soalnya yang dicatatkan di depan ya. Yang pertama masih Ya.
Sudah bisa? Bisa. Ada pertanyaannya? Oke, silakan dikerjakan dan ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tata semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu minta untuk ketua menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Kepada ketua, silakan. Penduduk siap. Sebelum mulai belajar menegakkan doa mulai. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak terlebih dahulu ya. Ditya. Kemana Ditya? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Aisyah. Anissa Ramadhani. Aulia Rizky. Ada Bu. Fajri. Fitri. Yolan. Zahra. Baik, sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum hikayat kita belajar tentang apa? Baik, sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum hikayat kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Sebelum kita belajar memasuki teks hikayat, alangkah baiknya kita melihat video ini terlebih dahulu. Simak terlebih dahulu videonya, nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan ya. Dari daerah Kalimantan Selatan. Dengan sangat marah kepada Datuk Terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan Pulau akan kami
Saidan itu nama pulaunya? Pulau Kalimun. Siapa saja tokoh yang dibahas di dalam video? Dan Datuk Mabrur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teks hikayat. Yang pertama, pengertian. Ada yang tahu pengertian dari teks hikayat? Ada? Ada yang tahu? Bisa tolong dijelaskan, Selfie? Teks hikayat adalah cerita, rangkaan atau kisah yang berasal dari masa lampau. Seringkali bersifat fiktif dan mengandung unsur keajaiban. Jadi tadi unsur dari teks hikayat apa? Keajaiban. Jika dia ajaib berarti nyata atau tidak? Berarti termasuk teks fiktif. Oke. Jadi teks hikayat itu adalah karya sastra yang berasal dari Melayu, berbentuk prosa yang biasanya mengisahkan dongeng, cerita rakyat dengan unsur kemustahilan dan keajaiban. Apa itu mustahil? Dan untuk soalnya itu catatkan di depan ya. Yang pertama, nomor 3 poinnya 10. Nomor 4 15, 5 20, 6 20. Nah, pas 100 kan? Apa peristiwanya? Apa peristiwanya, Bu? Hah? Apa peristiwanya? Apa peristiwanya? Peristiwanya kawan-kawan. Ulang baca ceritanya Lea. Iya. Indah, Bu. Enggak, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Cukup. Iya lah, nak boleh bertambah nih. Ayo, Bu. Ya, nak bagus berapa lu? Kalau ada yang harus ditanyain. Ibu, mau. Tekan sih, Bu. Enggak. Aku artinya ketiga ada buku. Sama. Kalau dari mau ada baik jawabannya. Nah, bahas ceritanya tentang.
Lah, ibu minta WA aja. Right, SD, right. Yo. Catatan, Pak. Jadi di Apa ada WA kamu? kiriman tolong diberikan. Bahirul Rahman, Pamaliwa, itu kiriman catatan yang kau itu. Nah, nanti antarinnya. Kalau yang apa? Oke, thank you. Gue ceramah surat dari gimana gue kalau pokok lewat. Apa? Mangga dua. Tetap berlanjut tuh. Sekali. Ya, Tahir Rahman itu kiri. Bu, dia tidak boleh untuk yang cek lah. Gue latihan masuk. Bisa kayak ibu kirim gue itu potong kayak gimana ya? Siapa itu yang ambil? Bu, siap sampai malam atau siap malam, Bu? Hah? Siap sampai malam. Kalau tanda surya itu portinya sampai. Sampai tiga. Tunggu, siapa yang membuat tokoh di situ si Hatta? Ada? Tidak ada skor kan? Hatta itu bahasa kuno, artinya lalu atau kemudian, bukan nama orang. Ada kan Hatta di situ? Juliati kok nggak bawa HP dong? Gila. Ceramah di gue ya. Anak gue loh. Wah, dia nilai itu makan tua. Apa namanya? Kapan tadinya oke kan? Ini gue loh. Di kelasku hanya bertiga yang belum tugas dari sekolah. Yang malam pagi. Yang malam dia bersama ini. Menyapa.
Ikan todak apa sifatnya? Jahat kok. Pertama ikan todak tuh gimana? Egois. Jangan dilarang laki-laki di desa. Tapi sesipika. Ayo. Pokoknya poinnya tuh ada kebutuhan di Bangladesh seperti itu. Apa gitu? Padahal gue siapa? Tapi kita salah. Wahyu. Wahyu. Lima baik. Kita apa? Aku yang bagus itu. Siap egois kan todak kepalai. Belok kan? Berarti ada transisi perubahan dari ya proses penyelesaian konflik. Prosesnya Pak Abu. Hah? Proses bahasanya. Mati bukan bukan tuh. Maksudnya tuh yang mana tuh Bu? Konflik itu apa? Yang bukan todak yang Itu berarti masuk ke konflik. itu konfliknya kan. Bagaimana penyelesaian konflik? Bagaimana mereka bisa damai? Ikan todak. Lah. Siap. Kuat ada. Ibu Pino harus salah. Letak di muka yang siap. Lima terjadi yuk. Guys, Ya, bukan
Kupu-kupu ya, Moy. Selanjutnya ibunya. Baca buku dari halaman. Keluarkan buku baca cerita hikayat miskin halaman 60. Ibu baca. Ibu ada baca. Ibu baca 10 menit jadi. Ya, buka buku halaman 60. Ibu pakai PS catatan semua. Satu halaman bisa? Satu halaman. Awak panggil depan yang kan? Ibu kan bawa dia. Kayak lagi. Catat. Kaidah kebahasaan hikayat. Kaidah kebahasaan. Ibu. Iya, kaidah kebahasaan hikayat. Judul? Ya. Kaidah kebahasaan hikayat.
jadinya, baik itu sebelumnya, saat maupun setelahnya. Sudah. Yang kedua, majas. Majas yang pertama, antonomasia. Nampak? Nampak? Dah. Adalah majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya. Yang kedua, majas personifikasi. adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia dalam kurung hewan atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat seperti manusia. Ya. Yang ketiga, lapelan ibu. Yang ketiga, Smile. dan adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya
Dan adalah majas yang menggunakan kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, koma, mulai dari bandingan sebenarnya, koma, mulai dari bandingan benda fisik, ide, atau perbuatan titik. Silakan ya. Sampai yang terakhir hiperbola. Majas hiperbola. Ya. Tuh. Yang terakhir majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Pak? Catatan yang sudah bagian nilai plus ke Hariko. Yang lalu naik bagian dong. Masya Allah.
ekonomi ya Bu, ekonomi banyak lah. Jack, mana dia nak? Sibuk. Yang ada di dalam teks hikayat yang Anda buat. Kemudian menemukan karakteristik yang ada di dalam. Nah, ada dua tugas kita. Apa yang pertama? Mencari nilai yang ada di dalam teks hikayat yang kita. Yang kedua, mencari karakteristiknya. Jika sudah ketemu, tuliskan kalimat buktinya. Bisa? Bukti yang ada di dalam teks yang sudah dibuat. Bisa? Paham dengan perintahnya? Jadi kita membuat dua tugas ini secara misal. Jika teks yang Anda buat pendek, berarti informasi yang akan Anda tentukan mudah sedikit. Jika teks ini lengkap, berarti bisa memenuhi kedua hal ini. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu bagikan kembali. Fajri. Ini punya siapa? Tidak ada nama. Ada ibunya. Pio. Raisa. Anissa. Anissa mana? Basha. April. Dia. Siapa kiranya? Dia. Dita. Habiba. Tiara. Boy. Selvi. Yohan. Macan. Nio. Nesa. Velocity. Raffi Arya. Jangan dikacau video itu. Kurang 15 menit. Reza. Reza tadi. Boleh. Bunga.
itu kan. Kan. Suruh sekian juga, coba sekian. Nah, dengarkan itu sebentar. Teks hikayat ini kemarin fakta. Termasuk fakta kemarin. Ya. Ada tidak kan? Baiklah. Siapa yang membuat berdasarkan fakta? Kenapa? Siapa kemarin yang membuat teks hikayat berdasarkan fakta? Ada? Nah, yang Awak. membuat teks hikayat berdasarkan fakta, tolong diubah teksnya menjadi cerita rakyat yang usulnya mustahil, rekayasa, ada ajaibnya, ada kerajaan, cerita zaman dahulu, bisa. Nah, dari cerita Anda coba dilihat terlebih dahulu cerita yang dibuat kemarin. Bisa, ada yang mendapatkan nilai-nilai yang karakteristik. Kita laksanakan. Nah, yuk dimulai. Bikin saja di kertas kemarin. Kita kurang tambah kertas yang baru. Apa? Di kertas. Kalau kurang bikin di kertas baru nanti lem. Oi, wei pun do. Oi, do ando kan do. Oi. Oi. Hei, wei pun do. Alang gue cerita kata. Alang. Oi, oi. Gapa? Wei pun do. Tidak harus semuanya. Pak, mencari nilai. Mencari nilai apa yang ada? Ya, maksudnya nilai kayak ada. Iya, hancurkan. Nilai budaya, nilai sosial yang ada di sana. Nilai moral, nilai sikap kalau paling mudah berarti nilai sikapnya sombong, dia tidak sengaja sikap. Nilai budaya. Minyaknya gede kan, pakai jadian. Udah, Indra udah. Aduh, di baru PayPal. Iba. Kepala.
Pak, aku tugas Pak, judulnya tugas nampak sesuai hikayat. Ada semuanya ya. Nah, Ini ya mama. nah di bawah. Nah, judulnya Pak, tugas Pak. Kemarin sudah membuat teks hikayat. Membuat teks hikayat sudah? Iya, anjurkan Kalau memang Bu, teks wa ada, Bu. Teks wa ada. Lima jadi teknya, Bu. Ini ya Mas Willy. Kurang ajar. Ada yang tadi cek pokoknya lah. Kamu jadi kepada Woi, parang aja Fahri, Reza, karena ikut sebentar. Ini jadi aku tugas waktu. Kamu dulu, karena ikut sebentar. Nah, tugas Wahid itu tugas kedua. Kemarin sudah membuat teks hikayat. Sudah. Siapa yang belum? Yang belum buat dulu teksnya. Kemudian soal yang pertama akan carilah nilai yang ada dalam teks yang Anda buat. Nilai teks hikayat kemarin apa saja? Nilai religi. Nilai apa itu? Berapa? Aku nilai yang pertama. Dan jadi nilai yang dicari pertama nilai religi. Ada enggak di dalam teks kita itu nilai agama? ada. Tidak ada. Buat pertama nilai religi. Di mana buktinya? Ada di teks tersebut buktinya. Contoh Malin Kundang nilai religinya apa? Durhaka kepada orang tua, berarti ada nilai di sana kalangan kita untuk durhaka. Kemudian buktinya apa? Saat Malin Kundang tidak mengakui itu buktinya. Kedua nilai apa? Moral. Moral ini berhubungan dengan sikap. Berarti sikap. Apa contohnya? Si Malin Kundang sikapnya bagaimana? Sombong. Gimana terlihat sombongnya? Saat mempunyai harta apa yang dia ucapkan? Dia tidak mengakui ibunya. Karena dia berasal dari orang kaya, tidak mungkin ibunya orang miskin dan buruk. Bisa itu jadi bukti? Bisa. Paham itu cara mengambil nilai yang ada? Kemudian yang ketiga nilai Sosial. sosial. Bagaimana kita
Dengan siapa? Orang banyak. Berarti apa contohnya dalam Malik Kuda? Nilai Reza, nilai sosial yang ada dalam Malik Kuda. Apa jauh? Sosial yang ada dalam cerita Malik Kuda. Durhaka berarti masuk kemana tadi? Ada sosial. Si Malik Kuda ini tidak lupa. Si Malik Kuda ini lupa dengan asalnya yaitu orang. Orang apa? Orang Padang. Kemudian saat dia kaya balik ke kampung, mau dia mengakui dia orang sana? Nanti bagaimana sosial? Gengsi dia dengan orang daerahnya sendiri. Bisa masuk ke nilai sosial? Nah, lanjut keempat nilai. Nilai budaya. Budaya ini apa saja kemarin? Nyurah Mindang. Aturan bisa, norma bisa. Dah, nilai budaya di dalam cerita Malik Kuda apa nilai budaya yang kita ambil? Konbrot nih bos Apa? Ada berarti dulu pada zaman dahulu itu kalau kita durhaka kepada orang tua main sumpah, main kutukan. Oh, benar sumpah. Aturan dalam daerah tersebut, berarti bisa itu diambil budaya. Aturan untuk selalu mematuhi orang tua. Bisa, kemudian lokasinya di sana tercolok di mana? Padang, Sumatera Barat. Berarti ada budaya Sumatera Barat. Kemudian nilai apa? Estetika. Estetika, keindahan. Keindahannya menjadi batu, mantap keren. Keindahan. Kalau dalam cerita Malik Kuda pasti dijelaskan daerahnya terletak di mana ya? Pantai. Sumatera Barat, tempatnya di Pantai Air Manis. Ya, bisa orang membayangkan kalau itu ada pantai? Bisa. Bisa. Berarti terbayang keindahan pantai di sana? Bisa. Bisa. Bisa ini masuk nilai estetika? Bisa dong. Terakhir ada sama dengan pembelajaran. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil? Bisa kita bandingkan dengan nilai moral berhubungan ya. Apa saja pelajaran yang kita ambil dari cerita Malik Kuda? Yang pertama, tidak boleh gengsi. Yang kedua, tidak boleh sombong. Tidak boleh lupa kepada. Kemudian, paham tentang cara mengambil nilainya. Yakin bisa nanti? Nah, kemudian yang ketiga, carilah karakteristik. Apa yang pertama? Apa? Apa karakteristik dicatatan? Berarti kita cari dari awal. Adakah dalam cerita kita itu yang mustahil? Jika ada, berarti kita buat buktinya. Contoh dalam cerita apa yang mustahil? Dia bisa menjadi batu. Berarti buktinya seketika Malik Kuda sobat petir berubah menjadi batu. Paham tentang yang mustahil? Yang kedua apa? Kesaktian. Sakti. Kita baca lagi teks kita. Ada nggak di dalamnya yang sakti? Ada. Nah, kemudian dibuat buktinya saat ibu berdoa mendadak. Nah, paham ini? Kemudian apa lagi? Anonim. Nah, dari mana Anda dapat cerita tersebut? Apakah cerita itu ada pengarang yang jelas? Jika tidak, bikin tidak. Jika ada, bikin ada. Paham ini? Paham yang ini? Kalau buktinya anonim, kemudian tidak jelas, berarti buktinya hanya tersampaikan secara turun. Kemudian apa lagi? Istana sentris. Adakah di sana membahas kerajaan? Adakah cerita Ananda itu membahas orang-orang dahulu, zaman-zaman panglima, raja? Tidak. Berarti boleh ini tidak ada. Jika ada, boleh dibuat. Pokoknya hikayat ini bukan cerita fakta, tapi cerita fiktif. Nah, buat bisa buat tugasnya. Sudah paham ini?
masuk ke alur berbingkai. Ada dalam cerita ada alur berbingkai? Ada. Dia empat saja yang mengatur. Bisa? Bisa mulai dibuat. Nah, silakan dibuat. Melanjutkan dari teks yang kemarin. Ada yang ingin ditanya? Pokoknya? Kalau ada pokoknya ada temukan nilai sebanyak-banyaknya. Bisa? Cie. Gak mungkin cie. Pasti nilai pembelajarannya ada banyak. Ya kan? Padahal pokoknya kita tetap. Oh, ini yang tadi mah. Ini yang tadi mah. Kalau dipandang dari agama, kalau ada apakah ini yang tadi mau pasti ada dari agama? Jahat sekali. Di bawah woi. Kami CICA. Siap. Aku minta tambahan. Lah, apa mereka? Aku itu jelek. Jangan aku tentang apa? Tentang apa? Kalau tidak ada estetika, lanjutkan di kertas yang kemarin, bukan dilakukan. Dikumpul di akhir pembelajaran. Sudah selesai tugasnya? Sudah paham berarti? Berarti minggu depan kita UHA. Soal UHA dibuat oleh Pak Muklis. Nanti disajikan juga sebuah cerita hikayat. Kemudian Ananda nanti mencari ini kembali. Bisa? Seperti tadi bisa? Bisa.